Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bila Esok Ibu Tiada. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Istriku sedang hamil, mana mungkin bisa mengurus ibu. Lagian Resti juga masih kecil, ucap Wibowo. Sedangkan aku punya 3 anak kecil yang masih aktif-aktifnya. Takutnya tidak bisa konsentrasi menjaga ibu, sahut Delima. Bagaimana dengan kamu Bang Anan? Tanya Sulis. Nanti ya, aku tanya istriku dulu, jawab Anan, anak ketigaku. Kalau sekarang aku belum bisa, karena masih sibuk ngurus usaha yang baru aku bangun, sahut Anwar. Aku memiliki 5 orang anak. Saat aku sudah sakit-sakitan dan tidak bisa hidup sendiri, aku ingin tinggal bersama anak-anakku. Tapi sayangnya saat dikumpulkan, mereka enggan untuk mengurusku. Banyak sekali alasan yang mereka ucapkan. Aku yang berada di kamar hanya bisa menangis meneteskan air mata. Begitu terbayang bagaimana aku bertaruh nyawa untuk melahirkan mereka. Aku hanya bisa menguping dari kamar pembicaraan kelima anak-anakku. Bahkan ada yang harus meminta izin kepada istrinya dulu untuk mengurus ibunya sendiri. Wibowo, Delima, Anan, Anwar, dan si bungsu Sulis. Mereka sekarang sedang berdebat, bukan untuk merebutkanku, tapi justru untuk berdebat siapa yang berminat mengurus wanita tua sepertiku. Ketukan pelan dari luar. Aku buru-buru mengelap air mataku agar tidak ketahuan sedang menangis. Ibu, siap-siap ya, mulai hari ini ibu tinggal bersama Sulis saja, ucap si bungsu. Aku mengangguk pelan mematuhinya. Sulis adalah anak bungsu yang nasibnya tidak sebaik kakak-kakaknya. Keempat anakku hidup mewah dengan pekerjaan yang bagus, tidak seperti Sulis yang hidup pas-pasan dengan suami dan anak semata wayangnya. Sulis kembali menutup pintu dan menemui keempat kakaknya. Aku dan Farhan masih di kamar untuk berkemas. Sulis, bagaimana ini? Apa lebih baik kita titipkan ibu ke panti jompo? Kata Bang Anwar. Kalau kalian tidak mau mengurus ibu, tidak apa-apa. Aku yang akan membawanya pulang. Tadinya aku ingin ibu hidup berat kecukupan dengan kalian. Tapi jika tidak ada yang sanggup, tidak masalah. Terdengar suara Sulis yang menggelegar. Tiba-tiba semua orang terdiam ketika Sulis bicara seperti itu. Aku takut akan semakin merepotkan Sulis, apalagi dengan suaminya bekerja serabutan tidak tentu. Aku dibawa dengan mobil Wibowo untuk ke rumah Sulis. Rumah berukuran kecil namun terlihat sangat nyaman. Bu, maaf ya, rumah Sulis sangat kecil, ucap Sulis yang merasa tidak enak padaku. Yang penting nyaman, kataku. Sambil tersenyum Sulis menuntunku masuk ke kamar. Farhan juga langsung mengambil segelas air untukku. Ari mana? Tanyaku. Mas Ari masih kerja bu, mungkin nanti malam baru pulang, jawabnya. Nenek kenapa tidak ikut paman saja? Kan rumah paman besar tidak seperti rumah Farhan, ucap anak lelaki polos itu. Aku hanya bisa tersenyum dan tidak bisa berkata apa-apa padanya. Setelah menyusun pakaianku, Sulis pergi ke dapur. Tidak lama Sulis datang dan menyuapiku makanan. Setelah itu dia bergegas membuat air panas untukku mandi. Karena pernah mengalami stroke, aku jadi kesulitan untuk beraktivitas, makan dan mandi saja harus dibantu oleh Sulis. Mas, ibu akan tinggal di sini, kata Sulis pada suaminya. Aku yang di dalam kamar sangat ketakutan jika suaminya akan marah, karena Sulis memang belum meminta izin kepada Ari. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa harus mendadak seperti ini sih? Tanyanya dengan nada cukup tinggi. Dik, aku yang merasa kaget dan takut langsung meneteskan air mata. Rasanya aku tak ingin membuat repot orang lain lagi. Semua rumah tangga anak-anakku harus mengalami pertengkaran karena aku. Tadi Sulis sudah telepon, tapi Sulis tidak punya pulsa. Lagian ibu sudah ada di kamar kok, ucap Sulis pelan. Mas tidak bawa apa-apa. Kalau tadi kamu bilang kan mas bisa belikan ibu makanan. Apa ibu sudah makan? Tanyanya lagi. Dadaku semakin bergemuruh. Ternyata menantuku juga mengkhawatirkanku. Kukira dia keberatan jika aku tinggal di sini. Sudah mas, Sulis buatkan bubur nasi, jelas Sulis. Ya sudah, mas mau mandi dulu baru ketemu ibu. Farhan, kamu temui nenek dan pijat kakinya ya, kata Ari. Farhan masuk dan melihat aku sedang menangis. Nenek kenapa menangis? Tanyanya. Tidak apa-apa kok, jawabku.
Tapi ayah suruh Farhan untuk memijat kaki nenek. Mau kan, Nek? Tanyanya. Aku tersenyum sambil mengangguk. Farhan langsung naik ke tempat tidur dan memijat kakiku. Perlahan Ari mengetuk pintu kamar dan datang menemuiku. Bu, sudah tidur? Tanyanya. Belum, masuk lari, kataku. Ari yang berstatus sebagai menantu begitu ramah dan peduli kepadaku. Andai saja anak-anakku memiliki sifat sepertinya. Padahal dulu aku sudah mengajarkan akhlak yang baik pada kelima anak-anakku. Tapi kenyataannya, aku tidak menunai hasil yang selama ini aku tanam. Bu, maaf, Ari tidak bawa apa-apa pulang kerja. Tadi andai Ari tahu ibu datang, pasti Ari belikan martabak kesukaan ibu. Jelasnya. Tidak usah repot-repot, Ri. Memangnya tadi kerja apa? Kok pulang sampai malam? Tanyaku. Alhamdulillah Ari jadi tukang ojek. Ari juga kadang-kadang jadi kurir toko sembako. Kalau lagi sepi, Ari juga jadi kuli panggul di pasar. Jelasnya. Ari begitu bersemangat menceritakan pekerjaan yang menurutnya sangat beruntung karena masih banyak orang yang mau menggunakan tenaganya. Jika dibandingkan dengan anak-anakku yang tentu saja jauh sangat berbeda. Semuanya memiliki usaha dan 5 anak perempuanku juga adalah wanita karir dan memiliki suami seorang polisi. Alhamdulillah, semoga lancar pekerjaanmu ya. Sehat selalu ya, Ri, kataku seraya mendoakannya. Ujung mataku melihat Farhan sedang mengintip di balik pintu kamar. Tapi saat aku melihatnya, dia tiba-tiba pergi begitu saja. Ibu istirahat saja ya, ini sudah larut malam. Kalau ada apa-apa bilang saja, ujarnya. Aku mengangguk dan Ari langsung pergi dari kamarku. Aku tersenyum penuh rasa bersyukur karena Sulis anak bungsuku mendapatkan suami yang baik hati dan parasnya. Pagi-pagi sekali setelah sholat subuh, Ari sudah bersiap-siap untuk pergi kerja dan Sulis juga sedang sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Perlahan aku berjalan ke dapur dan tidak sengaja mendengar percakapan Sulis dan Ari. Lis, nanti masak ayam untuk ibu, jangan buat ibu bosan makan. Oh iya, nanti ambil pepaya di belakang, ibu juga harus makan buah-buahan kan? Kata Ari. Mas, uangnya tidak cukup kalau untuk beli ayam. Mana sekarang harga ayam naik lagi? Ucap Sulis pelan. Insya Allah, rezeki akan selalu ada, Lis. Tidak akan miskin seorang anak jika menyisihkan uangnya untuk orang tua. Kamu ngutang dulu ya, insya Allah hari ini Mas akan pulang dengan bawa uang lebih. Jelas Ari. Entah kenapa setiap kedua pasangan itu bicara, hatiku selalu teriris. Bukan sakit hati tapi saking terharu dan kagumnya diriku pada mereka. Iya Mas, hati-hati ya. Nanti di jalan, ucap Sulis. Aku pura-pura baru datang dan memanggil nama Sulis agar mereka tidak kaget dan tidak berpikir kalau aku mendengar semua percakapan mereka. Lis, ucapku. Ibu, ada apa? Mau buat teh? Tanyanya. Aku duduk di kursi dan menunggu Sulis membuatkan teh hangat. Ini Bu, kata Sulis. Aku mengangkat teh hangat itu namun tiba-tiba tehnya tumpah. Untung saja Sulis dengan sigap menangkapnya. Sulis langsung mengambil sendok dan menyuapiku teh hangat padaku. Lagi-lagi aku melihat Farhan sedang memperhatikan kami. Apa Farhan kesal karena perhatian ibunya terbagi? Karena Sulis juga harus merawatku, gumamku dalam hati. Lis, kalau kamu kerepotan ngurus ibu tidak apa-apa, ibu ke panti jompo juga, kataku. Hus, ibu itu ngomong apa sih? Sulis tidak merasa repot kok. Jawabnya santai. Ibu tahu kamu anak yang berbakti, pasti tidak merasa direpotkan. Tapi bagaimana dengan Ari dan Farhan? Mereka juga harus kamu uruskan? Tanyaku. Sulis bisa membagi waktu kok Bu. Kalian bertiga akan Sulis rawat sebaik mungkin, jelasnya. Aku memegang erat tangan putriku. Tangan kecil yang dulu aku pegang kini sudah tumbuh besar. Sulis dulu adalah anak yang manja dan cengeng. Butuh kesabaran besar untuk merawatnya, tapi aku sangat bersyukur. Karena jerih payahku selama ini mengurusnya membuahkan hasil. Sudah hampir 1 minggu aku tinggal di sini, dan makanan yang dihidangkan oleh Sulis selalu makanan enak dan sehat. Sulis, hari ini ibu mau makan sayur pucuk ubi saja, kataku. Mungkin jika hanya ingin makan dengan pucuk ubi, dia tidak perlu membeli karena di halaman rumah pun sudah ada. Oh iya, nanti Sulis masakin untuk ibu, katanya. Nenek kenapa minta sayur pucuk ubi? Padahal kalau ada nenek, ibu selalu masak enak, kata Farhan. Sulis langsung memberikan kode kepada anaknya agar diam dan tidak melanjutkan ucapannya. Tapi Farhan tidak mengerti dan terus mengoceh. Memang biasanya ibu masak apa? Tanyaku. Masak pucuk ubi terus, Nek. Kadang-kadang sama kerupuk sama kecap. Sama masak rebung, ngambil di belakang, jelasnya. Aku menarik nafas dalam-dalam. Lagi-lagi aku mendapatkan kebenaran.
Sulis memang berusaha untuk tidak mengecewakanku. Oh iya, Sulis, kenapa semenjak ibu di sini kamu jarang masak pucuk ubi dan rebung? Padahal itu masakan kesukaan ibu loh, kataku. Ibu harus makan sehat, harus ada sayur ikan dan kacang-kacangan. Pokoknya ibu harus makan yang lengkap, kata Sulis. Tapi Farhan tidak suka, sahut Farhan. Iya, nanti ibu akan masak masakan kesukaan kalian. Alhamdulillah Mas Ari pekerjaannya semakin lancar bu. Jadi untuk urusan dapur bisa diatur, jelas Sulis sambil tersenyum. Alhamdulillah kalau begitu, kataku. Ibu makan roti dulu ya, kan mau minum obat, kata Sulis. Namun setelah aku selesai makan roti, Sulis malah bilang kalau obatnya sudah habis. Obatnya habis bu, Sulis lupa belum beli lagi. Nanti Sulis suruh Mas Ari sekalian belikan di apotik, jelas Sulis. Aku ingin bertanya apakah keempat kakaknya mengirimkan uang untuk dia membeli obat atau tidak. Lis, apa ada yang ngasih uang kamu untuk beli obat? Tanyaku. Hah? Tidak ada bu. Mungkin pada belum gajian, kata Sulis. Aku terdiam. Aku langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil ponsel jadul yang aku miliki untuk menghubungi Wibowo. Bukannya tidak tahu malu, tapi aku tidak mau semakin merepotkan Sulis. Sudah mengurusku dan membiayai kebutuhan, sekarang harus diteliti dengan menebus obat. Halo, Assalamualaikum Wibowo, kataku. Halo, Mas Bowo lagi tidak ada di rumah. Dari suaranya sepertinya dia adalah Desti, istri Wibowo. Desti, bilangin sama Wibowo, obat ibu habis dan harus ditebus lagi di apotik, kataku. Oh iya, nanti disampaikan, katanya dengan terburu-buru. Tutut, tiba-tiba saja ponselnya langsung dimatikan, sepertinya Desti sedang sibuk di sana. Astagfirullah, mungkin aku sudah mengganggunya, gumamku dalam hati. Tidak hanya itu, aku juga menelpon ketiga anakku yang lainnya, tapi sama sekali tidak ada yang mengangkat telepon dariku. Mungkin saja mereka sedang sibuk dengan pekerjaannya, jadi tidak sempat untuk mengangkat telepon. Ibu lagi ngapain? Tanya Sulis yang masuk ke kamar. Tidak apa-apa kok, jawabku. Sulis sudah selesai masak, ayo kita makan, katanya. Aku berjalan pelan dan Sulis langsung membantuku berjalan ke meja makan. Saat kami sedang sarapan, tiba-tiba Ari pulang cepat. Hari ini tidak seperti biasanya. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam. Ayah kok sudah pulang hari ini? Tanya Farhan. Ayah bawa obat untuk nenek, pasti tadi belum minum obat, katanya. Obat kayak gini berapaan sih ya? Tanya Farhan. Yang hijau 150.000, yang satu lagi 200.000, jelas Ari. Bukan uang sedikit bagi mereka, tapi Ari mengusahakan membeli untukku. Aku tahu, Sulis seperti akan bicara sesuatu kepada Ari jika aku langsung pura-pura pergi ke kamar mandi. Mau Sulis bantu bu? Tanyanya. Tidak usah, jawabku. Mas, dari mana dapat uang 300.000? Tanya Sulis. Mas jual jam tangan dari bapak, jawabnya. Itu kan untuk kenang-kenangan, kenapa harus dijual? Tanya Sulis lagi. Tidak apa-apa, kalau punya rezeki kita bisa beli lagi. Alhamdulillah tadi laku 500.000, ini sisa 200 untuk kamu, katanya. Mas, maaf ya jadi merepotkan seperti ini, padahal itu satu-satunya barang berharga peninggalan bapak. Gumam Sulis. Tidak apa-apa, lagian bapak pasti senang jika barangnya digunakan untuk hal yang sangat berguna, kata Ari. Jam antik bapak itu dijual? Tanya Farhan dengan nada tinggi. Hus, bicaranya jangan kencang-kencang, bisik Ari. Mereka semua terdiam dan aku langsung keluar untuk menemui mereka. Mereka tidak menyadari kalau aku mendengar semua percakapannya. Aku memiliki rumah cukup besar di sebuah pelosok yang jauh dari pemukiman. Dulu aku dan suami tinggal di sana, dan sekarang sulit untuk menjual bangunan yang jauh dari pemukiman. Padahal, jika ada yang membelinya pasti hasilnya lumayan banyak. Tapi anak-anak tidak ada yang mau mengurusnya karena sibuk dengan urusan masing-masing. Ibu, ayo minum obat dulu, kata Sulis. Sulis tidak pernah telat untuk memberikanku minum obat. Kepeduliannya sangat besar padaku. Iya, kataku. Setelah aku selesai minum obat, Sulis langsung menemui suaminya. Muka suaminya terlihat cemberut. Aku di sini malah merasa tidak enak. Mas, ada apa? Tanya Sulis. Di kampung emak sakit dan katanya sekarang sedang dirawat. Jelas Ari dengan tergesa-gesa. Ya Allah, terus sekarang kita harus bagaimana mas? Apa mau ke kampung? Tanya Sulis tak kalah cemas. Tapi mas belum ada uang, kamu siap-siap saja dulu. Mas mau cari pinjaman di luar, katanya. Ari terdengar pergi lagi dan meninggalkan Sulis untuk mencari pinjaman uang untuk ongkos. Lalu bagaimana dengan aku? Gumamku dalam hati.
Jika mereka semua pergi ke kampung, selalu bagaimana dengan aku yang di sini sendirian? Mungkin Sulis akan menitipkanku kepada abangnya. Bu, emak di kampung sakit, kata Sulis dengan raut wajah sangat sedih. Emak adalah panggilan untuk ibu mertuanya yang berada di kampung. Di sana dia dirawat oleh anak-anak perempuannya. Meskipun ada yang merawat, tetap saja Ari merasa cemas dan ingin melihat keadaan di kampung. Terus sekarang Ari kemana? Tanyaku. Pergi cari pinjaman uang, jawab Sulis. Bu, kalau kita pergi nenek dibawa tidak? Tanya Farhan. Bu, untuk sementara waktu ibu tinggal sama abang Bowo saja ya, biar Sulis yang bicara, katanya. Sama Kak Delima saja deh, Sulis lebih nyaman kalau ibu diurus oleh anak perempuan, sautnya lagi. Sulis mengambil telepon dan langsung bicara kepada Delima. Kak, aku dan Mas Ari mau pulang ke kampung untuk beberapa hari ke depan. Sulis nitip ibu ya, kata Sulis. Aduh, gimana ya, anak-anak kakak saja ada yang demam, baby susternya tidak ada di rumah sedang liburan, jelas Delima. Aku bisa jelas mendengarnya di telepon. Tidak lama kok Kak, hanya beberapa hari saja, lagian ibu tidak begitu merepotkan kok, jelas Sulis dengan nada rendah seperti memohon. Mas bawa saja Lis, di rumahnya kan banyak pembantu, jadi tidak mungkin kerepotan, kata Delima. Oh ya sudah, kalau tidak bisa membantu, assalamualaikum, ucap Sulis menutup telepon. Sekarang Sulis mau mencet lagi tombol katanya mau menelpon Bowo. Sedih rasanya memiliki 5 anak, tapi ketika ingin dititipkan sebentar saja, sangat susah. Ya Allah, lebih baik aku memiliki 2 anak saja, tetapi sayang dan peduli padaku. Sebagaimana aku menyayanginya sewaktu mereka masih kecil, gumamku dalam hati. Ditolak oleh anak sendiri membuat dadaku semakin sesak. Dulu saja mana pernah aku menolak keinginan anak-anak. Mereka tidak pernah berpikir saat aku sedang makan. Mereka buang air besar, aku pasti mengutamakan mereka dan menghentikan makanku dulu. Aku sedang masak dan mendengar mereka menangis, pasti aku menghentikan masak dulu dan berlari kepada mereka untuk memeluknya. Halo Bang, assalamualaikum, ucap Sulis. Ada apa Lis? Tanya Bowo. Sulis langsung menjelaskannya perihal masalah ini. Sulis juga menjelaskan mungkin hanya menitipkan ibu kurang lebih 5 hari. Bagaimana Bang? Kalau bukan abang, Sulis menitipkan ibu pada siapa? Ujar Sulis. Oh, kalau cuma beberapa hari sih bisa saja. Ya sudah, nanti abang jemput ibu ya, kata Bowo. Jangan lama-lama ya Bang, kalau Mas Ari sudah pulang kami akan langsung berangkat, jelas Sulis. Iya, jawabnya. Akhirnya telepon ditutup dan Sulis langsung memberitahu kalau Wibowo sebentar lagi akan menjemput. Sulis pergi ke kamarnya untuk berkemas. Aku mengambil tas dan memasukkan beberapa baju ke dalamnya, karena Sulis juga belum pasti kapan kepulangannya. Maaf ya Bu, Sulis tidak bisa bawa ibu ikut, kata Sulis. Tidak apa-apa, malah nanti akan merepotkan, kataku. Farhan, jangan nakal ya di sana, jadilah anak baik, kataku. Iya Nek, Nenek juga jaga diri baik-baik, jangan lupa obatnya diminum, ujar Farhan. Pasti aku akan merindukan mereka bertiga, dan semoga saja Bowo benar-benar mau merawatku untuk beberapa waktu. Sekitar jam 2 siang, semuanya sudah berkumpul dan menunggu kedatangan Wibowo. Bu, jaga diri baik-baik ya, obatnya sudah ada di dalam tas, jangan lupa diminum, kata Sulis. Ari tampak diam karena dia sangat cemas dengan keadaan emaknya di kampung. Aku bisa merasakan hal itu. Ari, semoga emak kamu baik-baik saja ya, kataku. Seketika Ari menghampiriku dan mencium kedua tanganku sambil menangis. Air mata Ari seketika pecah begitu saja. Bu, doakan yang terbaik buat emak Ari ya. Ari berharap masih bisa merawat emak dan ibu juga, ucapnya. Iya Ri, ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian, kataku. Tiba-tiba mobil terparkir di halaman rumah Sulis, pasti itu adalah Wibowo. Benar saja, dia keluar dari mobil dengan berpakaian sangat rapi. Bang, Sulis titip ibu sebentar ya, ucap Sulis. Iya, kalau sudah pulang kabari saja lagi, kata Bowo. Sama siapa? Apa sama Desti? Tanyaku. Tidak Bu, Desti lagi istirahat, maklumlah masa-masa hamil, ujar Bowo. Aku tersenyum memakluminya dan masuk ke dalam mobil, sedangkan Sulis akan langsung bergegas pergi. Bowo tidak bisa mengantarnya karena jalurnya tidak satu arah dengan arah rumah Bowo. Sesampainya di rumah ada Mbok Da yang membantuku ke kamar. Mari Bu, saya bantu, ucapnya. Dari tadi aku tidak melihat keberadaan Desti dan Denada cucuku. Desti sama Denada mana Mbok? Tanyaku. Dari tadi di kamar, jawabnya. Aku pun mengangguk pelan, sudah hafal dengan sifat menantunya yang memang jarang mau berbaur dengan orang lain, bahkan dengan mertuanya sendiri. Bu,
Kalau ada apa-apa kabarin Bowo saja atau Mbok Dah, jangan ganggu Desti ya, ujarnya. Iya, kataku. Terkadang aku berpikir kenapa menantuku tidak mau dekat-dekat denganku. Maklumlah, aku ini memang orang yang tidak punya. Seharian aku hanya berada di dalam kamar. Sebenarnya aku ingin berjalan keluar, tapi takutnya nanti ada yang marah. Bu, makan malam sudah siap, kata Mbok Dah. Aku berjalan pelan menuju meja makan. Di sana aku melihat Desti dan Denada sudah bersiap. Aku duduk di samping Desti, dan dia sama sekali tidak menegurku. Wah. Desti mulai mual, mungkin saja itu bawaan hamil. Kenapa nak? Tanyaku sambil memijat tekuknya. Mas, aku tidak kuat mencium bau nenek-nenek, ucap Desti. Ya ampun sayang, sini dekat denganku saja, kata Bowo. Maklum saja aku sering memakai obat urut dan udah pasti tercium bau nenek-nenek. Oh, maaf ya kalau begitu, ibu makan di dapur saja, kataku. Aku mengambil piringnya sudah aku isi dengan nasi dan lauk pauk. Meskipun makanan di sini cukup mewah, tapi aku tidak begitu selera untuk makan. Loh Bu, kenapa makan di bawah? Tanya Mbok Dah. Ah, tidak apa-apa, kasihan Desti mual mencium bau obat urut, jelasku. Aku menghabiskan makan malam dan setelah itu langsung masuk lagi ke dalam kamar. Aku tidak mau berkeliaran di rumah ini, takutnya orang-orang di sini jijik melihatku. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Tanya Sulis di telepon. Waalaikumsalam Lis, sudah sampai? Tanyaku. Sudah Bu, 3 jam yang lalu, katanya. Bagaimana keadaan ibu mertuamu? Apa sudah membaik? Tanyaku. Masih dirawat Bu. Oh iya, ibu sudah minum obat belum? Bahkan aku sampai lupa untuk meminum obat hari ini. Untung saja Sulis mengingatkan akan hal itu. Ah, hampir saja ibu lupa. Ya, nanti akan ibu minum, kataku. Aku dan Sulis mengobrol cukup lama rasanya. Aku tidak sendirian lagi jika sudah bicara dengannya. Bu, sudah dulu ya, Sulis mau ganti celana emak. Iya nak, semoga saja Sulis bisa menjadi menantu yang baik, sebagaimana suaminya yang bisa menjadi menantu yang baik untukku. Bu, teleponan sama siapa? Tanya Bowo. Sama Sulis, jawabku. Apa dia sudah pulang? Tanyanya. Belum, baru saja sampai. Sering kali Bowo menanyakan kepulangan Sulis. Aku tidak tahu apa maksudnya. Apa mungkin ingin segera mengantar aku lagi ke rumah Sulis? Mas, ini sarung siapa sih? Di sini bau banget, teriak Desti. Astagfirullahalazim, ibu lupa tadi menaruh sarung di ruang tengah, jelasku. Ibu sih, pantas saja Desti marah-marah, ujar Bowo. Dek, berani sekali anak lelakiku membentak karena istrinya merasa keberatan karena kain sarung yang aku taruh di ruang tengah. Bowo langsung pergi dan mengambil kain sarung yang menjadi masalah itu. Bowo melemparnya ke tempat tidur di sampingku. Bu, Desti lagi hamil. Kalau bisa ibu jangan buat dia marah-marah terus. Kan kasihan calon bayinya, kata Bowo. Iya, tadi ibu lupa, jawabku. Setelah Desti pergi, aku menciumi kain sarung milikku ini. Dan sama sekali tidak bau karena kain sarung ini bersih. Sebenarnya tadi Denada yang membawa kain sarungku keluar. Tapi tak sampai hati rasanya jika menyalahkan anak mereka. Bu, Desti sangat tidak nyaman mungkin karena bawaan bayi sih. Ibu jangan berkecil hati ya. Dan tadi sudah bawa telepon si Anwar untuk jemput ibu, kata Bowo. Kali ini aku akan dititipkan lagi kepada Anwar karena Desti menantuku tidak kuat mencium bau aroma nenek-nenek. Si itu bawaan bayinya. Iya, tidak apa-apa, kataku. Lebih enak tinggal sama Anwar daripada sama Sulis. Anwar itu sekarang banyak duitnya, usahanya mulai dirintis lagi, jelas Bowo. Bukan dinilai dari seberapa banyak harganya, tapi seberapa banyak kasih sayang anak-anak kepada ibunya, ujarku. Lagian kalau hidup susah juga bagaimana Bu? Oh iya, apa ibu sudah tebus obat? Bowo tidak yakin kalau Sulis tanggung menebus, apalagi keadaan dia sulit benar. Kalau ada apa-apa hubungi Bowo saja, jangan ragu, jelasnya dengan besar kepala. Alhamdulillah, Sulis dan suaminya selalu memperjuangkan kesehatan ibu. Kemarin ibu telepon kamu, tapi Desti yang angkat. Ibu sudah minta uang untuk menebus obat. Katanya mau dikasih tahu ke kamu. Karena tidak ada kabar lagi, akhirnya Ari menjual jam peninggalan bapaknya, jelasku. Apa benar? Tapi Desti tidak ada bilang apa-apa tuh, katanya. Padahal dari awal aku sudah menebak kalau Desti tidak akan memberitahu kepada Bowo. Karena aku sudah hafal sekali dengan sifatnya. Ya sudah, mungkin dia lupa, kataku. Ya sudah, ibu berkemas saja ya, Bowo mau pergi sebentar, katanya. Aku berkemas lagi memasukkan beberapa baju yang 2 hari yang lalu aku susun di dalam lemari. Bahkan baru saja 2 hari di sini selain aku tidak betah, menantuku juga tidak sanggup lagi dengan keberadaanku.
Hari ini Anwar membawaku ke rumahnya. Rumahnya sangat besar karena baru saja dibangun dan direnovasi. Anwar adalah anak keempatku yang sekarang sedang merintis bisnis yang cukup besar. Rumah baru, mobil baru, semuanya ada di sini. Aku tersenyum lega karena bahagia melihat anak-anak sukses. Yang membuat aku sedikit sedih adalah menunggu kapan giliran sukses Sulis. Rumah ini akan Anwar renovasi sebagus mungkin untuk istri anak-anak, ucapnya. Rumah besar yang dia bangun dipersembahkan hanya untuk istri dan anak-anaknya. Jujur saja aku ikut bahagia. Semoga saja rezeki kamu semakin berkah dan semoga Sulis segera menyusul, ucapku. Andai saja Sulis tidak menikah dengan Ari, pasti akan sukses seperti kami, Bu, ucapnya dengan enteng. Shh, jangan bicara seperti itu, War. Ari adalah anak yang baik. Sulis tidak salah memilihnya, kataku. Bu, ayo masuk, ajak Aurel, istri Anwar. Aurel orangnya mudah berbaur dengan siapa saja. Tapi setiap kali kangen, bercerita pasti hanya menceritakan harta yang ia miliki dan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Iya, Rel, jawabku. Aurel membawaku masuk ke kamar yang cukup luas dan nyaman. Katanya kamar itu baru saja disiapkan oleh Mbak Ana, ART di sana. Rumahnya besar kan, Bu? Oh iya, Ibu di sini berapa hari? Tanyanya. Sampai Sulis pulang, jawabku. Oh iya, baguslah, Bu. Rumah Sulis pasti hanya sebesar kamar Ibu ini kan? Hidupnya sudah lama tidak ada kemajuan ya, Bu, ucapnya. Setiap ada orang yang menyinggung Sulis, pasti hatikulah yang teriris. Jika boleh memilih, mungkin Sulis juga ingin hidup seperti abang dan kakaknya. Bukan seberapa besarnya, tapi lihat dari seberapa nyamannya, kataku. Aurel berpamitan buru-buru pergi, katanya dia ingin pergi arisan bersama teman-temannya. Anwar juga tadi sudah pergi duluan karena urusan bisnis. Sudah 2 hari aku tinggal di sini, tapi anak dan menantuku selalu sibuk di luar dan jarang di rumah ini. Paling-paling mereka pulang saat akan tidur saja. Di sini aku merasa kesepian, bahkan makan dan mandi sangat kesusahan karena tidak ada yang membantu. Beda saat aku tinggal bersama Sulis, dia merawatku dengan sepenuh hati. Setiap hari aku hanya bisa menangis, karena bosan dan bingung, tidak ada siapapun yang bisa diajak bicara. Assalamualaikum, Nak. Please, pulang kapan? Ibu ingin bersamamu lagi, kataku sambil menangis karena merindukannya. Waalaikumsalam, Bu. Besok Sulis akan pulang, Bu. Ini lagi siap-siap, kata Sulis. Saat aku sedang teleponan, ternyata Aurel ada di balik pintu mendengarkannya. Baguslah, Bu. Kalau tidak betah di sini, dikasih hati minta jantung, ucapnya sangat kasar. Tadi aku hanya bicara pada Sulis jika tidak betah di sini karena merasa sangat kesepian. Mungkin Aurel menanggapinya dengan pandangan berbeda hingga membuatnya marah kepadaku. Lagi-lagi aku membuat kesalahan pada menantuku. Mau bagaimana lagi, aku pun tidak bisa menjelaskan yang sebenarnya. Saat Anwar pulang, Aurel langsung mengadu masalah tadi dan ditambah dengan sedikit bumbu hingga membuat Anwar jadi ikut kesal. Masih mending ibu punya anak yang mau menjaga. Kalau bukan kami, ibu mau tinggal di mana? Jawab Anwar yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Bukannya gitu, ibu hanya kesepian itu saja kok, kataku. Kami kan sibuk dengan bisnis dan urusan masing-masing. Tidak mungkin kan seharian cuma nemenin ibu di kamar. Harusnya ibu bisa mengerti, ujar Anwar. Iya, ibu mengerti kok. Kamu jangan salah paham seperti itu, kataku. Mas, telepon saja Sulis dan suaminya. Suruh jemput ibu. Kita lihat mereka jemput ibu pakai apa, saud Aurel. Jelaslah, Bu. Keluarga Sulis bisa selalu menemani ibu. Mereka itu pemalas, tidak punya pekerjaan. Makanya hidupnya tidak maju-maju. Lagi-lagi Anwar berbicara yang menyakiti hatiku. Sungguh perkataan itu membungkam mulutku. Aku hanya bisa beristighfar di dalam hati sambil meneteskan air mata. Mas, apa emak mau kita bawa? Tanya Sulis. Iya, Lis, aku juga ingin merasakan mengurus emak, ujar Ari. Ayah, tapi kan di rumah ada nenek. Jadi rumah kita sekarang ramai dong, sahut Farhan. Iya mas, tidak apa-apa kalau kita mengurus 2 orang tua, kata Sulis. Tidak apa-apa dong, mas tidak mau menyesal karena tidak sempat mengurus orang tua, Lis, umam Ari. Emak entin di kampung diurus oleh anak sulungnya, yaitu Kalimah, dan kadang-kadang juga ikut anak bungsu, Atiyah. Ari langsung menemui kakak dan adiknya untuk meminta hak asuh ibunya sendiri. Mbak, kami mau pulang tapi mau bawa emak, kata Ari. Tidak, emak biar mbak yang urus, tegas Halimah. Mbak, kasih Ari kesempatan untuk merawat emak. Ari juga ingin merawatnya dan membalas budi, jelas Ari. Namun tiba-tiba Alia datang dan dia tidak mau menyerahkan hak asuh kepada Ari.
Mereka semua justru menjadi cekcok, bukan tidak mau mengurus emaknya, tapi justru mempertahankan hak asuhnya. Mendengar itu, Sulis menjadi sedih dan menangis. Kenapa saudaranya tidak seperti iparnya yang dengan kekeh mempertahankan hak asuh wanita yang melahirkannya? Astagfirullahaladzim, kalian kenapa bertengkar? Tanya emak Entin dari dalam kamar dengan suara lirih. Akhirnya mereka masuk ke dalam kamar dan tertanya kepada emaknya, siapa anak yang akan dipilih emak. "Mak, ikut Ari saja ya, biar Ari dan Sulis yang akan merawat emak," kata Ari. "Emak lebih baik di sini saja sama Halimah, di sini juga banyak keluarga kan," ujar Halimah. "Mak, katanya bulan ini mau ikuti Atiyah," sahut Atiyah. Tiba-tiba Mak Entin menangis sejadi-jadinya karena melihat pertengkaran ketiga anaknya untuk merebutkan dirinya. Sontak saja semuanya menjadi khawatir dan merasa bersalah atas tingkah mereka yang seperti itu. "Mak, kenapa?" tanya Ari. Emak Entin mengucapkan rasa syukur karena memiliki 3 anak yang begitu berbakti dan menyayanginya sepenuh hati. "Mak bersyukur memiliki anak-anak seperti kalian. Ya Allah, berikanlah ketiga anak-anakku kebahagiaan dunia akhirat," lirih Mak Entin. Airi yang terharu langsung mencium kaki ibunya. Ari bersetuju dan meminta maaf karena selama ini belum bisa membahagiakannya. "Mak, maafin Ari belum bisa membahagiakan emak. Ari belum bisa membalas budi semuanya," lirih Ari. "Kalian semua sudah membuat emak bangga dan bahagia. Rasanya emak sudah berhasil menjadikan kalian sebagai anak yang baik," kata emak sambil menangis. Akhirnya ketiga kakak beradik itu menurunkan egonya dan mulai berdiskusi lagi dengan kepala dingin. "Mak ikut Ari ya, kasih Ari kesempatan untuk merawat emak," bisik Ari. "Bukannya emak tidak mau, tapi emak tidak sanggup untuk menempuh perjalanan jauh. Doakan saja emak cepat sehat dan bisa ikut denganmu," jelas Mak Entin. Jika seperti ini sudah diambil keputusan kalau Mak Entin akan tetap tinggal di kampung bersama kedua anak perempuannya. Sesampainya di rumah, Sulis langsung mengecek ponselnya dan melihat kalau ada pesan dari Anwar kalau suruh menjemput ibunya. "Mas, kok Bang Anwar nyuruh aku jemput ibu sih? Kan yang punya mobil dia, bukannya diantar saja," gumam Sulis. Sebenarnya Sulis dan suaminya masih sangat kecapean karena baru saja melakukan perjalanan jauh. Tapi Sulis merasa ada yang tidak beres karena tiba-tiba Anwar menyuruhnya untuk menjemput. Apalagi awalnya Sulis menitipkan ibunya pada Wibowo. "Kok bisa emak sama Bang Anwar? Kenapa tidak di rumah Bang Bowo?" tanya Ari penasaran. Akhirnya mereka berdua langsung menyewa mobil bak milik tetangga untuk menjemput ibunya. Kebetulan Ari sudah lihai mengendarai mobil karena dia pernah bekerja sebagai supir angkot dulunya. Mereka berdua pergi karena Farhan sedang tertidur di rumah, mungkin sangat kecapean, jadi sengaja tidak dibangunkan. Bang Anwar, Assalamualaikum," ucap Sulis. Entah kenapa semua saudaranya pada berkumpul di rumah Anwar. Ada Bowo, Delima, dan Anan. Sudah datang. Tuh, ibu tidak mau tinggal bersama kami, maunya sama kamu. Jadi jangan salahkan kalau kami tidak mau mengurus ibu," ucap Anwar. Sulis tidak melihat keberadaan ibu. Oleh sebab itu, Sulis tidak menghiraukan ucapan Anwar dan langsung masuk ke dalam kamar untuk mencari ibunya. "Bu, ada apa?" tanya Sulis yang mendapati ibunya sedang menangis. "Lis, ibu mau pulang," lirihnya. Jika melihat ibunya sedang menangis, Sulis pun tidak dapat membendung air matanya lagi. "Ayo Bu, kita pulang," kata Sulis. Sulis membantu ibunya untuk berjalan keluar dari kamar. "Bagaimana kalau Sulis yang mau jaga ibu tapi modalnya dari kita?" kata Anan. "Keanakan Sulis dan Ari dong, bisa saja uangnya mereka gunakan untuk keperluan pribadi," sahut Anwar. "Lagian biaya mengurus orang tua tidak seberapa kok, makan juga pasti jarang. Buktinya selama ibu di sini sangat jarang makan," sahut Aurel. "Karena kalian masak untuk selera kalian saja, bukan selera ibu," sahut Sulis kesal. "Lis, jujur saja, kami memang sangat berterima kasih karena kamu bisa merawat ibu. Jadi kita ambil jalan tengahnya saja, ibu kan masih punya rumah di pelosok. Jadi biar itu hak kamu saja, kita tidak akan minta, jadi adil kan?" ucap Bowo. "Bang, tolong bedakan antara harta dan kasih sayang. Lagian itu rumah ibu, jadi terserah ibu mau diberikan kepada siapa. Sulis juga tidak mengharapkan besar atas rumah itu," kata Sulis. "Rumah itu meskipun besar tapi sangat di pelosok, jauh dari pemukiman, mana ada yang mau membeli rumah itu," lirih Bu Kokong. "Sudahlah Bu, jangan terlalu dipikirkan masalah itu. Yang penting sekarang kita pulang," ajak Sulis. Jika tidak memiliki rasa sabar yang sangat besar, mungkin saja Sulis sudah marah-marah di depan saudaranya yang dirasa tidak memiliki hati nurani ini.
Ari dan Sulis sudah membawa Bu Kokom pulang lagi ke rumah mereka dan disambut oleh Farhan. "Nenek!" teriaknya sambil menghampiri Bu Kokom. "Farhan, bagaimana kondisi emak di kampung?" tanya Bu Kokom. "Sudah sembuh, Nek. Padahal tadi ayah mau bawa emak ke sini loh," jelas Farhan. "Lalu, emak belum kuat untuk perjalanan jauh," kata Farhan. Farhan membantu neneknya untuk masuk ke dalam kamar. Sedangkan Ari akan pergi ke rumah tetangga untuk mengantar mobil dan membayar biaya sewanya. "Uang tinggal 50.000, semoga saja biaya sewanya tidak lebih dari 50.000, gumam Ari dalam hati. Ari langsung buru-buru ke rumah Rohman dan mengembalikan kunci mobilnya. "Man, ini kuncinya. Oh iya, saya bayar biaya sewa mobilnya berapa ya?" tanya Ari. Ri, besok sibuk tidak?" tanya Rohman. "Tidak, memangnya ada apa?" Ari balik bertanya. "Besok saya tuh ada acara dan kayu gitu harus dikirim ke SD Bangun Jaya. Bisa tolong antarkan tidak? Nanti ada bayarannya," jelas Rohman. "Oh, bisa banget kalau gitu," kata Ari senang. Setidaknya dia bisa mendapatkan uang pemasukan lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi beberapa hari ini dia tidak bekerja karena habis dari kampung. "Ya sudah, besok pagi-pagi sekali ke sini ya. Oh ya, untuk biaya sewa hari ini sudahlah, gratis aja," kata Rohman. "Wah, kalau begitu terima kasih ya," kata Ari lalu pulang. Ari langsung memberikan kabar bahagia ini kepada Sulis. Di rumah Sulis memang sedang kebingungan karena beras sudah habis dan tidak ada sayuran apa-apa. "Lis, nih sisa uang 50.000 untuk belanja," kata Ari. Seketika senyum Sulis merekah. Dia sudah hampir putus asa karena tidak bisa masak untuk anggota keluarganya. "Bayar mobilnya gimana, Mas?" tanya Sulis. "Alhamdulillah gratis. Rohman malah memberikan pekerjaan untukku besok," ujar Ari. "Alhamdulillah kalau gitu. Ya sudah, Sulis mau belanja dulu," ucap Sulis. Setelah itu Sulis masak untuk anggota keluarganya. Sulis selalu bersyukur karena setiap hari selalu ada rezeki meskipun tidak banyak. Saat makan siang, Bu Kokom tidak sengaja menjatuhkan sendok karena tidak kuat makan sendiri. "Bisa tidak, Bu?" tanya Sulis. Sulis langsung membantu ibunya dan menyuapinya. Farhan melihatnya begitu serius hingga membuat Bu Kokom merasa tidak enak. "Bu, tadi di sekolah Farhan ditanya apa cita-cita Farhan sama Bu Guru," ucap Farhan. "Farhan jawab apa?" tanya Ari yang penasaran. Farhan jawab cita-cita Farhan ingin menjadi sosok seperti ayah dan ibu, jelas Farhan. Sulis seketika langsung berhenti menyuapi Kokom karena merasa tertarik dengan apa yang sedang dijelaskan putranya. "Kenapa?" tanya Sulis. "Iya, Farhan kalau sudah besar nanti ingin mengurus ayah dan ibu sebagaimana ayah dan ibu selalu menyayangi nenek dan emak. Kalau Farhan nanti punya adik lagi, pasti Farhan akan selalu berdebat dengannya," jelas Farhan. "Apa yang akan kalian debatkan? Sama saudara itu harus akur," ujar Ari. "Farhan akan berdebat untuk mendapatkan hak asuh ibu dan ayah. Surga ada di telapak kaki ibu, jadi Farhan harus bisa menjaganya sampai kapanpun," jelasnya dengan sangat polos. Bu Kokom saja sampai terharu ternyata selama ini Farhan bukan cemburu terhadapnya karena Sulis segitu perhatian padanya. Tapi Farhan tengah merekam apa yang selalu ayah dan ibunya lakukan kepada orang tuanya. Farhan menerapkan akhlak yang dimiliki oleh kedua orang tuanya, dan Farhan memiliki cita-cita yang sangat mulia dibandingkan teman-teman yang lainnya. "Farhan, jadilah seperti ayah dan ibumu agar mereka bangga kepadamu," gumam Bu Kokom. "Apa nenek bangga pada ibu dan ayah?" tanya Farhan. "Sangat bangga," jawabnya. "Gara-gara wanita tua, aku jadi mual-mual sampai sekarang," tulis Desti di story WA-nya. Sulis yang membaca langsung mengernyit keningnya. Sulis jadi merasa status itu ada hubungannya dengan ibunya. "Bu, apa saat di rumah Bang Bowo ibu ada masalah?" tanya Sulis. "Ah, tidak ada kok, hanya saja Desti tidak suka dengan bau badan ibu," jawabnya. Sulis sudah bisa menyimpulkan kalau status itu benar-benar ditujukan untuk ibunya. Sulis merasa bersalah karena menitipkan ibunya kepada keluarga Bowo. "Memangnya ada apa, Lis?" tanya Ari. "Lihatlah Mas, Kak Desti sampai hati menulis story seperti ini. Bisa aja dia mual karena bawaan bayi," jelas Sulis sambil memberikan ponsel kepada suaminya agar dibaca. "Memangnya Desti kenapa lagi, Lis?" tanya Bu Kokom. "Ah, tidak apa-apa kok Bu, ibu ke kamar saja dulu, nanti Sulis bawakan obat," kata Sulis. Sulis merasa kesal pada Desti, dan alangkah lebih baik orang hamil bisa menjaga ucapannya apalagi bicara seperti itu kepada orang tua. Apa dia tidak takut nanti kehamilannya kenapa-napa? Kenapa harus menyakiti hati mertuanya?
ucap Sulis sangat kesal. Tidak hanya Desti, bahkan Aurel dan anaknya pun tak jarang membuat status yang sedikit menyindir ibunya. Semenjak itulah hubungan mereka menjadi tidak baik, bahkan tidak ada komunikasi yang bagus lagi. Bang Anwar sedang jalan-jalan di Bali, gumam Sulis ketika melihat postingan abangnya yang sedang di pantai. Farhan juga pengen ke pantai loh bu, ujar Farhan. Sulis tersenyum sambil mengelus kepalanya dan berjanji kalau ada rezeki lebih, pasti mereka akan jalan-jalan ke pantai. Insya Allah, kalau nanti ayah punya rezeki kita jalan-jalan ke pantai, kata Sulis. Nenek juga harus ikut bu, kata Farhan dengan antusias. Sulis stalking postingan abangnya itu. Dalam hatinya dia berdoa semoga kelak bisa sukses seperti abangnya dan bisa membawa keluarganya jalan-jalan. Bahagiaku hanya istriku tercinta. Tulisannya lagi saat sedang makan berdua di restoran mewah. Anwar memang selalu mengutamakan istrinya daripada ibunya. Bahkan nyaris tidak peduli lagi dengan ibunya sekarang. Sulis tidak tahu kalau Farhan juga ikut membaca postingan pamannya itu dan membacakan dengan suara cukup kencang. Memangnya paman tidak mencintai nenek? Tanyanya polos. Sulis menjadi bingung dan memberikan kode agar Farhan diam. Takutnya malah semakin mengecewakan hati Bu Kokom. Terus jangan bilang seperti itu, bisik Sulis. Nek, apa nenek bangga memiliki anak-anak yang memiliki rumah besar? Tanya Farhan. Bangga, nenek bangga jika anak-anak nenek sukses dan bahagia, jelas Bu Kokom. Bagaimana dengan kami? Bocah itu banyak bertanya kepada neneknya. Sangat bangga, kalian sudah sangat sukses membahagiakan nenek, sukses dalam menjaga nenek dan semoga lebih sukses lagi dalam segala hal, ucap Bu Kokom. Amin, ucap Sulis dan Ari secara bersamaan. Apa besok Farhan bisa di rumah besar dan banyak mobil seperti Paman Anwar? Tanyanya lagi. Insya Allah bisa. Nenek akan selalu mendoakan kebahagiaan kalian, kata Bu Kokom. Malam harinya rumah megah Anwar kebakaran beserta isinya. Dan Anwar bersama Aurel yang sedang jalan-jalan belum mengetahui kabar ini. Perasaanku kok tidak enak ya Rel, gumam Anwar. Kan sudah kubilang, slow saja mas, lagian tidak akan ada hal yang tahu kalau kamu korupsi, bisik Aurel. Us, bukan masalah itu, hanya saja aku ingin pulang, kata Anwar. Aurel tidak memperdulikan ucapan suaminya dan dia masih bersenang-senang di suasana hotel. Hingga pagi harinya, baru ada orang yang memberikan kabar kepada Anwar dan Aurel kalau rumahnya kebakaran malam tadi. Rel, ayo kita pulang, kata Anwar. Ada apa mas? Tanya Aurel. Rumah kita kebakaran, jawabnya panik. Mereka berdua langsung buru-buru berkemas dan akan langsung terbang pulang. Anwar dan Aurel tidak bisa tenang di sepanjang jalan karena mendengar kabar rumahnya kebakaran. Istana yang baru saja dibangun mana mungkin harus hangus begitu saja. Anwar berusaha menelpon abangnya, namun sama sekali tidak ada yang mengangkatnya. Anwar langsung menghubungi ART di rumahnya dan meminta penjelasan. Pagi itu Sulis baru mendapatkan kabar kalau rumah Anwar kebakaran dan dia langsung memberitahukan kepada suami dan ibunya. Mas, rumah Bang Anwar kebakaran dan sekarang mereka sedang di jalan menuju rumah. Ayo kita ke sana, kata Sulis. Tidak, tunggu Anwar pulang saja. Ibu tidak ingin kalian terlibat, sahut Bu Kokom. Ah, benar juga kata ibu, gumam Sulis. Sulis menyadari kalau dirinya memang sedang tidak akur dengan saudaranya. Jadi hanya berjaga-jaga agar tidak ada fitnah dan yang lainnya. Sulis dan suaminya akan pergi ke sana setelah Anwar tiba di lokasi. Sulis juga belum tahu pasti apa penyebab kebakaran tersebut. Please, Bang Anwar ngasih kabar katanya sudah sampai di lokasi, ujar Ari. Mereka berdua langsung pergi untuk melihat keadaan di sana. Farhan dan Bu Kokom sengaja disuruh di rumah saja. Astagfirullahaladzim, gumam Sulis ketika melihat istana besar kini sudah hangus. Keadaan istana itu sudah porak-poranda. Semuanya ludes dimakan si jago merah, begitu juga isinya. Semua anggota keluarga sudah berkumpul. Sulis dan Ari langsung menghampiri yang mereka sudah datang. Bang, ada apa sebenarnya? Tanya Sulis. Belum tahu, kasus ini masih diselidiki, kata Bowo. Anwar dan Aurel sedang menangis histeris melihat pemandangan menyedihkan ini. Aurel tak hentinya menangis dan berteriak. Mas, rumah ini baru saja kita renovasi dan kita bangun, tapi kenapa sekejap langsung hangus seperti ini? Gumam Aurel. Kak, sabar, ucap Sulis sambil mengelus pundak kakak iparnya. Hanya, diamlah, kamu tidak akan mengerti masalah ini, bentak Aurel. Ari langsung menarik tangan istrinya agar menjauh dari Aurel. Ari tidak mau kalau istrinya diperlakukan seperti itu lagi. Lis, lebih baik kita diam saja karena bicara pun salah, bisik Ari. Sulis mendengarkan apa yang diucapkan oleh suaminya.
Padahal niat baik Sulis hanya untuk menenangkan kakak iparnya. Setelah sampai di rumah, "Lis, ini surat rumah ibu. Saudaramu saja setuju kalau rumah itu diberikan untukmu karena telah merawat ibu. Meskipun ibu tahu rumah itu tidak ada yang minat, tapi itu tetap hak kamu," jelas Bu Kokom. "Bu, lebih baik sekarang jangan bahas hal ini dulu," gumam Sulis. "Tidak apa-apa, mumpung ibu masih ada," ujar Bu Kokom. Sulis langsung mengambil sertifikat yang diberikan oleh ibunya dan menaruhnya di dalam kamar. Sulis menyiapkan makanan untuk ibu dan anaknya. Sulis juga langsung menyuapinya. "Sini, biar ibu saja, apa Ari tidak makan? Kamu juga belum makan kan?" tanya Bu Kokom. "Sulis sama Mas Ari tadi sudah makan duluan kok, Bu," jawab Sulis. Setelah selesai makan malam, membawa ibunya masuk ke dalam kamar untuk istirahat dan langsung membawakan obat juga untuk ibunya. Farhan juga langsung tidur setelah selesai belajar. Rasa letih mulai terasa di badan Sulis dan dia langsung beranjak ke kamar. "Lis, kamu terlihat lesu sekali, apa karena belum makan ya?" tanya Ari. Sulis hanya diam menahan rasa laparnya dari tadi pagi. Begitu juga dengan suaminya yang belum makan karena tidak ada beras lagi di dapur dan tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. "Mas, Sulis lapar," gumamnya pelan. Badan Sulis langsung ambruk di pangkuan Ari. Sulis menangis sambil memegang perutnya yang lapar. Upah Ari kerja beberapa hari ini untuk membayar hutang yang kemarin dipinjam untuk ongkos pergi ke kampung, karena sesuai janji hutangnya akan dibayar setelah 1 minggu. Jika tidak tepat waktu, takutnya mereka tidak dapat dipercaya lagi. Ari merasa sangat sedih dan dia langsung beranjak dari tempat tidur untuk pergi ke halaman belakang mencari ubi. Ari berhasil mendapatkan sedikit ubi berukuran kecil, sisa panen seminggu yang lalu. Ari langsung membakarnya di jam malam hampir tengah malam. Setelah selesai, dia langsung membawanya ke kamar. "Lis, ayo makan," kata Ari. Sulis bangun dari tempat tidurnya dan mereka berdua makan ubi bakar dengan sangat lahap. "Lis, maaf ya, aku tidak bisa memberikan nafkah yang cukup," kata Ari menyesal. "Mas, jangan bicara seperti itu dong. Sulis ikhlas dengan semua ini," ujar Sulis. Ari mengambil ubi dan menyuapi istri tercintanya. Akhirnya mereka berdua bisa tidur nyenyak malam ini. Pagi harinya Sulis udah kebingungan masak apa untuk ibu dan anaknya. Sulis tidak boleh memberitahukan bahwa dia sedang tidak memegang uang sepeser pun. "Lis, masih punya hutang di warung," bisik Ari. "Masih Mas, sudah hampir 2 minggu belum dibayar," gumam Sulis. Ari juga kebingungan kemana dia harus meminjam uang dan setidaknya ada yang mau meminjamkan beras untuknya. "Apa kita ngutang sama Bang Bowo saja Mas?" kata Sulis. "Jangan. Mas usahakan dulu nanti jam 8 Mas pulang," ujar Ari. Selepas subuh, Ari pergi untuk ikhtiar mencari rezeki hari ini, berharap segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan hari ini Farhan libur sekolah, jadi dia akan bangun siang. Sulis sekarang sedang menyebutkan diri untuk membersihkan rumah. Bu Kokom yang sudah bangun tidur tidak melihat Sulis di dapur. Biasanya pagi-pagi sekali Sulis akan berkecimpung di dapur terlebih dahulu. Bu Kokom membuka kendi tempat penyimpanan beras dan beliau tidak menemukan seputar beras pun. "Ya Allah," gumam Bu Kokom. Sakit rasanya anak dan menantu yang terlihat begitu biasa saja ternyata menaruh luka yang begitu dalam. Sulis memang tidak pernah memperlihatkan kesulitan di hidupnya di depan orang tuanya. Bu Kokom langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil sesuatu di dalam dompet. Cincin peninggalan almarhum suaminya yang masih terbungkus rapi. Rencananya cincin itu akan digunakan untuk biaya setelah ia meninggal, karena Bu Kokom ingin didoakan dengan tahlilan. Sementara itu, jam 8 pagi Ari pulang menemui istrinya yang sedang menyapu halaman belakang rumah. "Lis, aku tidak mendapatkan uangnya," lirihnya penuh penyesalan. "Bagaimana Mas, kalau ibu dan Farhan mau makan bagaimana?" tanya Sulis. Ari hanya diam karena tidak bisa memberikan jawaban kepada istrinya. "Lis, Sulis," panggil Bu Kokom. Sulis langsung memandangi suaminya setelah mendengar ibunya memanggil. Sulis memberi kode bahwa dirinya belum siap untuk bicara dengan ibunya. "Sana pergilah," ujar Ari. "Iya Bu," jawab Sulis sambil beranjak pergi menemuinya. "Lis, ternyata ibu masih punya cincin emas, tolong jual ke pasar ya," kata Bu Kokom. "Hah? Kenapa dijual Bu?" tanya Sulis. "Lagian untuk apa ibu cincin, lebih baik digunakan selagi ibu masih hidup kan," kata Bu Kokom. "Ini emas bagus Bu, sayang sekali kalau dijual," ujar Sulis. "Us, sudah sana jual ke pasar, ajak Farhan sekalian belanja, ibu titip ikan pindang ya," kata Bu Kokom sambil memberikan cincin emas itu.
Sulis langsung menerima cincin yang diberikan oleh ibunya sambil tersenyum. Tapi Sulis belum masak, Bu, kata Sulis. Untuk hari ini beli makanan jadi saja di pasar. Tuh Farhan sudah bangun, sana berangkat, kata Bu Kokom. Akhirnya mereka berdua langsung bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Sulis merasa lega karena hari ini dia bisa membeli sayuran lagi untuk menyambung hidup. Hari ini adalah acara baby shower, di mana seluruh keluarga berkumpul untuk mengetahui jenis kelamin anak Desti. Nanti malam datang ya, jangan sampai telat. Bajunya sudah sampaikan? Tanya Desti di grup keluarga. Sudah, lucu banget deh seragamnya untuk nanti. Delima. Sudah Kak, Aurel. Tadi Rita sudah terima bajunya, Anan. Mereka semua ramai berbincang di grup keluarga. Sedangkan Sulis merasa tidak menerima paket baju yang seperti saudara yang lain dapatkan. Mas, kita datang tidak ya nanti malam? Kata Sulis. Kita itu tidak diundang, ujar Ari. Tapi Kak Desti mengundang semuanya lewat grup keluarga, jelas Sulis. Ari tersenyum sambil menjelaskan kepada Sulis kalau sebenarnya Desti tidak mengundang dirinya secara halus dengan tidak mengirimkan paket baju seragam. Kalau kita benar-benar diundang, pasti kita juga kebagian baju seragamnya. Kalau kita datang pakai baju yang berbeda, pasti bakal malu, Lis, kata Ari. Padahal ibu ingin tahu jenis kelamin anaknya Desti, gumam Sulis. Nanti juga pasti mereka menguploadnya kan? Sudahlah, nanti kalau sudah lahiran saja kita ke sana, kata Ari. Ada apa, Lis? Tanya Bu Kokom. Bu, apa ibu datang ke acara baby shower Desti? Tanya Sulis. Acara apa itu, Lis? Tanyanya. Sulis menjelaskan soal acara baby shower itu. Dan Bu Kokom mengurungkan niatnya untuk pergi ke sana. Bukannya tidak peduli, hanya saja takut kalau Desti keberatan jika dirinya ada di sana. Bang, apa ibu tidak diundang? Tanya Sulis di chat pribadi. Tidak usah, nanti Desti mual-mual, kalian di rumah saja. Ya pasti repot kan, balas Bowo. Sulis menarik nafas dalam-dalam karena benar apa yang diucapkan oleh suaminya kalau abangnya tidak menginginkan kedatangannya. Sampai hati Bang Joko tidak mengundang ibu, gumam Sulis dalam hati. Bisa-bisanya abang bicara seperti itu. Ingat Bang, ridho Allah adalah ridho orang tua, kata Sulis. Setelah itu tidak ada balasan lagi dari Bowo. Mungkin dia sibuk mengurus persiapan untuk nanti malam. Lis, kalau Mas punya uang pasti cincin ibu akan Mas ganti, ucap Ari pada Sulis. Sebenarnya Sulis juga merasa tidak enak karena cincin ibunya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya Mas, semoga kita segera bisa menggantinya, kata Sulis. Bu Kokom batuk-batuk malam ini. Sulis dan suaminya yang mendengar langsung beranjak menemuinya. Bu, minum dulu, ujar Sulis. Bu Kokom bukan batuk biasa, melainkan beliau batuk darah dan dari tadi tidak berhenti. Mas, bagaimana ini? Kita harus bawa ibu ke rumah sakit, kata Sulis. Meskipun tadi sore Sulis sempat cekcok dengan Bowo, tapi malam ini terpaksa Sulis menghubunginya lagi. Teret. Bowo tidak mengangkat telepon dari Sulis karena sedang sibuk di acara Desti. Sulis kembali menghubungi keempat saudaranya dan sama sekali tidak ada yang mengangkat. Ari yang berusaha mencari mobil sewaan tapi nihil. Akhirnya mereka membawa Bu Kokom ke rumah sakit menggunakan motor dan Farhan disuruh menunggu sebentar di rumah. Sesampainya di rumah sakit, ternyata Bu Kokom harus dirawat dan harus membayar administrasi terlebih dahulu. Kamu jemput Farhan, Mas akan mencari pinjaman, ujar Ari. Di perjalanan mereka berdua diterpa hujan, tapi mereka terus menjalankan tugas masing-masing karena tidak mau meninggalkan ibunya berlama-lama di rumah sakit. Dari kelima anak yang dilahirkan hanya Sulis dan suaminya yang pontang-panting mengurus Bu Kokom dengan keterbatasan biaya yang ada. Dengan kondisi baju yang sedikit basah karena kehujanan, Sulis dan Farhan sudah tiba di rumah sakit menunggu Ari. Ayah mana Bu? Tanya Farhan. Ayah lagi cari pinjaman uang untuk biaya pengobatan nenek, jawab Sulis. Dalam hati Sulis tidak yakin kalau suaminya mendapatkan pinjaman di malam hari dengan kondisi hujan seperti ini. Kemana Mas Ari akan mencari pinjaman malam-malam begini? Gumam Sulis dalam hati. Bu Kokom masih batuk-batuk dan tadi sudah ada dokter yang memeriksa. Sayangnya, Bu Kokom juga tidak punya BPJS. Nek, cepat sembuh, kata Farhan. Sulis sekarang mencoba menelpon lagi keempat saudaranya. Namun lagi-lagi, teleponnya hanya di-reject. Bang, ibu sakit. Sulis mengirim pesan di grup keluarga namun masih tidak ada yang mengangkat. Tidak lama Ari pulang dengan keadaan basah kuyup dan memberikan uang dalam amplop kepada Sulis. Ini Lis, semoga cukup untuk pengobatan ibu, kata Ari. Mas, dapat pinjaman uang dari mana? Tanya Sulis.
Mas terpaksa harus jual motor, ucapnya pelan. Sulis menarik nafas sangat dalam. Ketika mendengar penjelasan dari Ari, Sulis juga hanya bisa pasrah. Yang terpenting sekarang hanyalah kesehatan ibunya. Sekarang Sulis bisa menebus obat yang diberikan oleh dokter, tapi keadaan ibunya sama sekali tidak membaik. Hingga akhirnya, dokter harus melakukan pemeriksaan lagi dengan beberapa dokter agar keadaan tidak semakin buruk. Sulis dan suaminya langsung dipanggil dan dokter bilang kalau Bu Kokom harus dioperasi karena penyakitnya. Sulis gemetar mendengar itu. Selain semakin khawatir dengan keadaan ibunya, dia juga merasa bingung dari mana mendapatkan biaya itu. Dokter akan langsung membuat jadwal operasi jika sudah membayar biaya administrasinya. Di derasnya hujan, Sulis pergi tanpa sepengetahuan Ari untuk ke rumah Bowo. Mau bagaimanapun, hanya saudaranya yang bisa membantu untuk membayar biaya operasi. Hampir jam 1 malam, Sulis mengetuk pintu rumah Bowo. Namun Sulis tidak mendapatkan jawaban dari dalam. "Bang, abang, ibu sakit!" teriak Sulis. Sulis yang kini berteduh di rumah Bowo langsung membuka ponsel yang disimpannya di dalam plastik. Hah, ternyata acaranya bukan di rumah Desti, tapi mereka merayakannya di sebuah hotel, gumam Sulis. Bisa jadi mereka semua menginap di hotel hingga besok pagi. Mereka sempat untuk mengupload kegiatan 2 jam yang lalu, tapi tidak ada satupun yang sempat membuka pesan dari Sulis. Padahal Sulis udah mengirimkan pesan berantai kepada saudaranya, bahkan di grup pun sudah Sulis spam. Ya Allah, bagaimana ini? Gumam Sulis. Teret. Ari menelpon Sulis dan menanyakan di mana keberadaannya sekarang, karena Bu Kokom dari tadi memanggil namanya. "Halo, kamu di mana, Lis?" tanya Ari. "Aku di rumah Bang Bowo, tapi tidak ada siapa-siapa, Mas," kata Sulis. "Cepat kesini jaga ibu, aku akan cari pinjaman karena besok ibu harus dioperasi," ujar Ari. "Apa ibu baik-baik saja?" tanya Sulis cemas. "Ibu semakin parah, Lis. Muntah darahnya tidak berhenti," kata Ari. Sulis menangis membayangkan kondisi ibunya yang semakin memburuk. Sulis sudah kehabisan akal, apa yang akan dilakukannya lagi untuk ke depannya. Pagi-pagi sekali Sulis terbangun sekitar 15 menit menutup mata dan melihat Ari sudah tidak ada. Sulis juga mendapati pesan dari Delima. "Ibu sakit apa lagi?" tanyanya di aplikasi hijau. "Datanglah ke rumah sakit, ibu sakit parah dan harus dioperasi." Sulis, "Sejak kapan?" "Oh baiklah, nanti habis meeting aku ke sana." Delima, "Ya Allah, masih saja memikirkan meeting," gumam Sulis. "Lis." Bu Kokom kembali lagi batuk dan Sulis langsung siaga di sampingnya. "Lis, mana saudaramu yang lainnya?" tanya Bu Kokom dengan nada lemah. "Masih di jalan, Bu," jawab Sulis berbohong. Sulis pergi keluar dan melihat suaminya datang dengan wajah berbinar. Ternyata Mas Ari berhasil mendapatkan uang 15 juta. "Lis, sekarang kita bisa mengatur jadwal operasinya," kata Ari. "Mas, dapat uang dari mana?" tanya Sulis. "Jangan pikirkan itu, yang terpenting sekarang adalah keadaan ibu," jawab Ari. Ari langsung menemui dokter bersama Sulis juga, dan ternyata besok dokter tidak ada jadwal dan bisa digunakan untuk Bu Kokom. Tiba-tiba Adnan menelpon Sulis untuk menanyakan keadaan ibunya. "Halo Lis, ibu sakit apa?" tanya Adnan. "Kanker lambung dan harus dioperasi. Abang di mana sekarang?" tanya Sulis. "Abang sedang di luar kota." "Kalau begitu besok abang pulang," katanya. Bahkan dari keempat saudaranya tidak ada yang berinisiatif untuk memberikan dana pengobatan ibunya. Untung saja, Ari tidak mengandalkan saudara iparnya dan dia berusaha sendiri untuk mencari biaya. "Bu, mulai sekarang ibu puasa ya, karena besok jadwal operasinya," kata Sulis. "Lis, ibu takut," kata Bu Kokom. "Tidak ada yang perlu ditakutkan, Bu. Ibu berdoa saja," kata Sulis menguatkan ibunya. Bu Kokom selalu menyebut asma Allah seharian ini dan meminta pertolongan pada Sang Maha Pencipta. Sekitar jam 3 sore, Bu Kokom sudah masuk ke ruang operasi. Dan 15 menit kemudian anak-anaknya datang. "Bagaimana kondisi ibu?" tanya Adnan dan Delima. Sulis sama sekali tidak ingin berbicara kepada saudara itu. Hatinya terlanjur sakit karena melihat ketidakpedulian mereka kepada sosok wanita yang melahirkannya. Sulis tidak ada masalah jika saudaranya tidak pernah memperdulikan dirinya dan keluarga kecilnya. Tapi Sulis memiliki harapan besar kalau saudara-saudaranya memperdulikan sang ibu. Sulis duduk berdampingan dengan Ari dan Farhan. Jarak Sulis dan saudara-saudaranya cukup jauh. Beberapa lama kemudian yang lainnya ikut datang, ada Bowo dan juga Anwar. Tapi istri mereka satupun tidak ada yang ikut. "Kok bisa sampai seperti ini sih? Kamu gak bener ya jaga ibu?"
kata Bowo yang malah menyalahkan Sulis. Ari dengan sigap memegang tangan istrinya agar memilih untuk diam dan tidak menjawab apapun apalagi dengan emosi. Sabar, jangan sampai emosimu meluap, bisik Ari. Astagfirullahaladzim, ucap Sulis pelan. Baru saja 10 menit Bowo datang, tiba-tiba ponselnya berdering menandakan ada yang telepon. Halo, Desti, ada apa? Tanya Bowo. Mas, perutku sakit, cepatlah pulang, katanya. Aku lagi di rumah sakit, kata Bowo. Desti tetap kekeh ingin suaminya agar segera pulang, karena perutnya terasa sedikit kram dan sakit. Biasanya Desti ingin perutnya dielus-elus oleh suaminya. Lis, aku pulang dulu sebentar ya, kata Bowo. Lagi-lagi Sulis diam meskipun hatinya ingin sekali berbicara hingga akhirnya Sulis memberanikan diri. Kalian tidak kesini pun tidak apa-apa, kata Sulis sangat ketus. Sontak semua orang menatap Sulis dengan tatapan berbeda. Sulis sangat sakit hati karena tidak ada satupun yang peduli dengan ibunya. Bowo tidak menghiraukan ucapan adiknya itu hingga dia langsung beranjak pergi pulang. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.